teman-teman, hari ini saya membagikan firman Tuhan yang berjudulkan kepemimpinan. Siapa yang boleh memimpin di dalam kepemimpinan Kristiani? Yaitu orang yang ditetapkan Allah atau yang dipilih Tuhan. Bukan dari teori, atau dari kepintarannya, atau dari bakatnya, tetapi karena ia dipandang oleh Allah dan ia memiliki kerinduan untuk menjadi pemimpin. Seperti di dalam 1 Timotius 3 ayat 1 yang berbunyi, syarat-syarat bagi pengawas jemaat. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan pengawas, mereka menginginkan tugas yang mulia. Kenapa disebut pekerjaan yang mulia? Karena dia sudah tidak sayang lagi dengan nyawanya, atau ia rela berkorban untuk Tuhan. Dia akan maju paling pertama untuk merelakan nyawanya demi Tuhan, mengutamakan fungsi jabatan. Jangan terjebak dalam kedudukan lebih dari pelayanan. Walaupun dihina, dianiaya, tetapi tetap harus melayani Tuhan. Karena panggilan Tuhan, dengan kata lain, fungsi pelayanan atau itu rela menderita. Persiapan kepemimpinan. Yang pertama, persiapan rohani. Kadang kita sudah dipilih Tuhan, kadangkala kita sudah disiapkan oleh Tuhan tanpa kita sendiri menyadarinya. Seperti yang ada di dalam Mazmur 75 ayat 7-8 yang berbunyi, sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian harkat itu. Ayat 8, tetapi karena Allah hakim, yang satu direndahkannya dan yang lain ditinggikannya. Di sini di ayat ini berkata bahwa Tuhan sendiri yang mencari pemimpin dan Tuhan sering mengangkat yang dianggap hina oleh manusia. Yang nomor 2, persiapan melalui doa. Cobaan berat seorang pemimpin adalah berdoa, karena ia sulit sekali untuk berdoa, sehingga ia menjadi sombong dan angkuh. Dia selalu bersandar kepada kesanggupannya sendiri, bakatnya sendiri, dan bukan dari doa. Jam doa kita harus lebih banyak daripada jam pelayanan kita, karena doa itu sangat menentukan hidup kita sendiri. Nomor 3, ada uang. Membangun kepercayaan itu sangat sulit sekali teman-teman. Tapi ada yang lebih sulit daripada membangun kepercayaan, yaitu mempertahankan kepercayaan. Dan ada lagi yang lebih sulit daripada mempertahankan kepercayaan, yaitu memulihkan kepercayaan. Dan yang nomor 4, ada bacaan. Kita harus memberi makanan kepada otak kita dengan membaca firman Tuhan setiap hari. Maka otak kita akan memberikan makanan kepada kita sendiri. Kalau kita tidak mau belajar, kita tidak akan naik level atau berkembang. Kita hanya ngestak di situ-situ saja kalau kita tidak mau belajar dan mencari. Yang nomor 5, ada waktu. Waktu itu harus kita hargai, harus kita isi dengan hal-hal yang baik, dan harus kita atur sebaik-baiknya dan harus kita atur sebaik-baik mungkin. Kalau kita tidak mau menikmati waktu, kita tidak mau enjoy dengan waktu, kita tidak mau mengatur waktu kita, pasti hidup kita akan berantakan teman-teman. Jadi kita harus mengatur waktu kita. Jadi segitu saja firman Tuhan dari saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.